Halo, Akang Teteh Aslep semua beserta Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A, Praktikum Taksonomi Vertebrata. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai taksidermi hewan reptil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andrea Nataya, NPM 105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian taksidermi. Taksidermi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bagaimana menyediakan spesimen awetan, khususnya dari kelompok vertebrata, sehingga bisa menjadi bahan pembelajaran dalam jangka waktu yang cukup panjang. Taksidermi biasa dilakukan pada hewan berukuran relatif besar seperti dari kelompok reptil, aves, amfibi, maupun mamalia. Taksidermi juga dapat diartikan sebagai replikasi hewan mati yang terbuat dari kulit hewan yang diisi dengan kapuk ataupun sabut kelapa. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Saya Probawati Isworo NPM 073 akan menjelaskan tentang manfaat taksidermi. Beberapa manfaat taksidermi yaitu untuk digunakan sebagai pameran museum sejarah alam, dan kemudian museum menggunakan taksidermi sebagai metode untuk mencatat spesies baik yang punah ataupun yang terancam punah. Digunakan pula sebagai sarana untuk mengenang hewan peliharaan dan untuk mempelajari studi mengenai kulit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh nama saya Pasina Dipadahra dengan NPM 037. Syarat hewan taksidermi. Hewan yang digunakan dalam taksidermi mati karena sebab alamiah, seperti yang pertama dibunuh oleh predator dan kemudian ditinggalkan karena suatu alasan, alasan kedua karena penyakit, yang ketiga karena usianya yang sudah tua, yang keempat cedera yang disebabkan oleh lingkungan, seperti pohon tumbang dan tertabrak kendaraan. Yang kelima, kelaparan karena kegagalan untuk bermigrasi atau berhibernasi di musim dingin. Dan yang terakhir, hewan yang mati karena komplikasi kelahiran. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang pengertian, manfaat, dan syarat, saya Adam Al-Malikian, PEM 017, akan menyebutkan beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan taksidermi. Yang pertama, kita memerlukan meteran untuk melakukan pengukuran morfometrik panjang tubuh hewan yang akan dijadikan taksidermi. Yang kedua, kita membutuhkan jangka sorong untuk melakukan pengukuran morfometrik berupa panjang kepala dan diameter mata. Yang ketiga, kita membutuhkan sarung tangan latex untuk melindungi tangan dari potensi bahaya seperti bahan kimia berbahaya atau goresan benda tajam. Yang keempat, kita membutuhkan gunting bedah untuk awalan dalam melakukan pembedahan. Oke, saya Sabila Faza Wisnu Putri, NPM 71 akan melanjutkan alat dan bahan yang diperlukan. Ya, selanjutnya adalah skalpel atau pisau bedah untuk melakukan pembedahan setelah kulit dipotong menggunakan gunting bedah. Lalu selanjutnya ada pinset untuk proses pengulitan dengan menarik kulit. Lalu selanjutnya ada tang untuk memotong gigi atau taring yang beracun, contohnya pada ular berbisa. Dan digunakan juga tepung maizena, yaitu untuk menghindari terjadinya pendarahan saat proses pembedahan hewan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Ulia, NPM 27. Alat bahan yang akan digunakan untuk taksidermi ini ada juga cairan penyamak untuk menambah daya tahan kulit terhadap serangan mikroorganisme. Kemudian ada kuas cat untuk memuaskan cairan penyamak pada kulit atau mewarnai kembali kulit agar terlihat lebih nyata. Kemudian digunakan juga handuk yang fungsinya untuk mengeringkan kulit yang telah dibersihkan atau diawetkan dengan cairan pengawet. Dan kemudian ada cairan alkohol atau etanol yang berfungsi untuk mengawetkan kulit. Baik, selanjutnya saya Denia Zalfa, NPM 023, akan melanjutkan presentasi mengenai alat bahan yang diperlukan. Selanjutnya adalah jarum dan benang, yaitu untuk merapikan dan menutup kulit yang terbuka dengan cara menjahit kulitnya. Kemudian ada batang kayu untuk membuat rangka badan untuk isian kulitnya. Kemudian ada lem sebagai bahan perekat, dan untuk bahan isian kulitnya dapat digunakan adalah wol, pasir kering halus, plester kering, dan serbuk gergaji.
Selanjutnya, di sini ada gambar dari alat bahan yang diperlukan dalam pembuatan taksidermi. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Kania NPM 007, mengenai prosedur pembuatan taksidermi pada reptil. Jadi yang pertama itu ada penangkapan, penentuan atau pengumpulan spesimen. Yang kedua itu ada pematian spesimen. Ini tuh biasanya menggunakan larutan kloroform. Lalu yang ketiga ada skinning atau pengulitan. Ini tuh merupakan proses pemisahan kulit dari daging dan rongga tubuh. Alat yang digunakannya biasanya skalpel atau alat bedah lainnya. Nah, sebelum melakukan skinning ini, spesimen perlu diukur terlebih dahulu morfometriknya. Lalu yang keempat ada preserving atau pengawetan kulit, yang merupakan proses pengawetan kulit dengan cara direndam pada cairan pengawet seperti formalin atau alkohol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Fahmi Al-Fahri, NPM 67. Selanjutnya ada stuffing atau pembentukan. Keenam ada mounting, yaitu diletakkan pada kebiasaan waktu hidupnya, misalkan pada posisi berdiri, duduk, atau terbang, untuk melihatkan tingkah laku hewan di alam. Terakhir ada pemeliharaan taksidermi, menghindari dimakan oleh serangga. Dilakukan dengan cara menempatkan koleksi dalam tempat penyimpanan yang bersih dan tidak lembab. Baik, saya Hera, NPM 35 akan menjelaskan tentang hewan-hewan reptil yang sering digunakan untuk taksidermi. Yang pertama itu ada buaya. Buaya merupakan hewan reptil yang memiliki bentuk tubuh streamline untuk dapat berenang dengan cepat. Buaya sering ditemukan di pinggir sungai atau rawa-rawa, dan pada saat pagi hari mereka sering berjemur untuk mendapatkan hangat dari sinar matahari. Selain itu, buaya juga merupakan hewan yang bertelur, karnivora, dan dapat berukuran besar. Moncongnya berbentuk seperti huruf V. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Rizka Kurniawati, NPM 39. Selain buaya, adapun hewan reptil yang sering digunakan untuk taksidermi adalah biawak. Biawak merupakan jenis kadal berukuran sedang yang ukuran panjang tubuhnya itu berkisar antara 1 hingga 2 meter. Habitat hidupnya berada di sekitar sumber-sumber air, seperti di tepian aliran sungai dan hutan yang lembab. Untuk biawak sendiri biasanya itu memakan serangga, ketam, berbagai jenis kodok, ikan, reptilia kecil, burung, serta mamalia kecil, seperti tikus dan carurut. Pada musim kawin, biawak jantan akan berkelahi terlebih dahulu untuk mendapatkan betina. Ya, lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Komara Madina. Selain biawak serta buaya, hewan reptil yang sering digunakan untuk taksidermi reptil adalah iguana. Nah, iguana memiliki panjang tubuh antara 1,5 hingga 1,8 meter. Nah, ciri khas dari iguana itu memiliki jambul di bawah rahang mereka, serta memiliki deretan sisik yang membentuk duri besar di tubuh bagian atasnya yang berjejer dari leher hingga pangkal ekor. Nah, warna tubuh iguana bervariasi mulai dari warna hijau terang, hijau kecoklatan, hijau lumut, hijau kekuningan atau keabu-abuan atau coklat karamel. Nah, iguana itu telah beradaptasi sebagai kadal pohon dan kadal pemakan tumbuhan. Tetapi mereka juga tetap memerlukan nutrisi hewani yang biasa mereka dapatkan dengan memakan serangga kecil yang terdapat pada tumbuhan yang mereka makan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.